Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan suci Ramadan dan di penghujung 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kesempatan yang tinggal sedikit ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Topik yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah kenikmatan spiritual dari ibadah Ramadan. Dalam buku yang saya tulis, Sekolah Anak Kita, ada 4 kenikmatan yang dituliskan di sana. Yang pertama adalah kenikmatan material, jasmaniah. Yang kedua adalah kenikmatan intelektual, pikiran, akal. Yang keempat adalah kenikmatan sosial, bermasyarakat, berbagi. Dan yang keempat adalah kenikmatan spiritual. Apa yang dimaksudkan dengan kenikmatan spiritual ini adalah kenikmatan iman. Terasa manisnya iman, terasa bersyukur kalau kita beriman kepada Allah, dan terasa nikmatnya kalau kita sedang berbunanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah masalah yang sangat abstrak, maka bisa diwujudkan dalam bentuknya seperti apa. Oleh karenanya ada 4 indikatornya kalau kita itu termasuk orang yang sampai mendapatkan kenikmatan spiritual itu. Yang pertama adalah tenang ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Tenang hati ketika membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kalau kita membaca ayat Al-Quran dan terasa tenang dan damai di hati kita, itu berarti apa? Kita sudah mendapatkan kenikmatan spiritual meskipun kita belum bisa mengerti apa yang kita baca. Almarhum emak saya dulu di kampung, kalau dia mengaji pelan-pelan sampai berlinang air mata, sampai dia meneteskan air mata, dan ditanya, apakah mak mengerti yang dibaca? Tak mengerti, tapi saya merasakan ketenangan dan kesatuan ketika membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, firman Allah. Siapa saja yang membacanya pasti ada bekas. Umar bin Khattab saja yang ketika itu masih musyrik, begitu ada yang membaca maka dia mendapatkan ketenangan dan tergugah hatinya. Apalagi kalau dibacakan ini. Dan dalam surah Al-Anfal, tanda orang-orang beriman itu salah satunya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bergetar hatinya. Makanya sebaik mungkin ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, diamlah. Meskipun kita tidak paham, diamlah, dengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ayat Al-Qur'an dibacakan, diamlah dan dengarkanlah, kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator dari kenikmatan spiritual itu adalah tenang hati ketika kita mampu meninggalkan kemaksiatan. Kaum muslimin, siapapun kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi ketika pada saat kita mampu melakukan kesalahan dan maksiat itu, atau bahkan kita sudah melakukannya, muncul rasa penyesalan, maka itu adalah kenikmatan spiritual. Suatu kesempatan kita punya peluang melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi Allah lindungi kita dan selamat dari kemungkaran itu, kejahatan itu, maka di situ tenang hati kita karena selamat dari kemaksiatan. Maka itu adalah kenikmatan spiritual. Tidak banyak orang yang selamat karena godaan syaitan ini, tapi siapa saja yang sudah terbuka pintu keburukan kepadanya tapi yang mampu selamat dari situ, maka itu adalah kenikmatan spiritual. Atau bahkan kita yang pernah terjerembab, terjerumus, wa idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru. Ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, kezaliman, keburukan, dia ingat kepada Allah dan Allah ampuni dosanya. Dan itulah tanda orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan tak pernah bersalah dan tak pernah berdosa, tapi ketika melakukan kesalahan, ia ingat kepada Allah dan ia berbuat sedaya mampu tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, indikator dari kenikmatan spiritual itu adalah tenang hatinya ketika ibadah.
Sekarang ini Ramadan di ujung-ujung. Sudahkah kita merasakan kenikmatan tatkala kita menunaikan sholat? Atau kenikmatan ketenangan hati kita sedang berzikir atau tahajud di tengah malam, di penghujung malam? Apakah ketika kita sudah berdoa kepada Allah, berlinang air mata, terasa nikmat tatkala berdiri memohon atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu sudah kita dapatkan, walau hanya sekali saja atau walau hanya sesaat saja, itulah kenikmatan spiritual. Dan kenikmatan spiritual itu memang tidak lama, dia hanya sekejap, tapi terasa tenang batin. Ketika berada umroh di tanah suci, kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, atau kita tawaf, bergetar hati kita dan nikmat rasanya sholat ketika itu, atau kita sholat sendiri di rumah, dan itu adalah kenikmatan spiritual. Ala bizikrillah tatma'innal qulub, karena dengan mengingat Allah itulah hati kita menjadi tenang. Dan yang keempat, yang terakhir, indikator dari kenikmatan spiritual itu adalah tenang hati kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendak kembali kepada Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang berharap kembali bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh dan jangan mensyarikatkan Allah dengan apapun. Dan kalau kita mulai tenang hati, tidak lagi takut menghadapi kematian, itulah kenikmatan spiritual. Tapi saya dan sebagian dari kita takut menghadapi kematian. Karena apa? Belum cukupnya iman, belum cukupnya amal yang kita siapkan, dan kita mohon kepada Allah seperti doa yang selalu kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Kalau yang empat tentang kematian suasana ini dapat kita dapatkan, kurniakan, maka kita sudah mendapatkan ketenangan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan kenikmatan spiritual. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan pelajaran kepada saya, kepada kita semua, bahwa kenikmatan spiritual itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh, insya Allah di penghujung Ramadan ini kita bisa merasakan ketenangan batin tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.